Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya untuk Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka menyambut dan menyelami serta memetik hikmah dalam tahun baru Hijriah di bulan Muharram 1445 Hijriah ini, khatib menyampaikan selamat tahun baru Hijriah 1 Muharram 1445 Hijriah. Seiring doa semoga di tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa semakin menambah nikmat, karunia, rizki dan rahmatnya kepada kita semua. Dan negara kita Indonesia tercinta senantiasa dalam kondisi aman sentosa, dijauhkan dari mara bahaya dan keterpurukan dengan berada dalam arah yang benar, dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Amin. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib nasihati khususnya untuk diri khatib dan umumnya untuk seluruh jamaah. Marilah seiring dengan momentum tahun baru Hijriah ini, kita meningkatkan imunitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan cara menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Kerana hanya dengan takwa dan berserah diri kepada Tuhanlah manusia akan meraih kemenangan dan kebahagiaan. Hadirin jamaah salat Jumat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, Muharram adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Quran surat At-Taubah ayat 36. Ayat ini ditakhsis atau dispesifikasikan oleh hadis berikut. Diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setahun terdiri dari 12 bulan. Di dalamnya terdapat 4 bulan haram. 3 di antaranya berurutan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan keempat adalah Rajab yang diantarai oleh Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah dan Sya'ban.
Hadis riwayat Bukhari. Begitu agung dan mulianya derajat bulan Muharram sebagai pembuka tahun baru Hijriah, ia memiliki beberapa keutamaan selain hikmahnya sebagai berikut. Pertama, pahala dan dosa yang diamalkan dan dilakukan pada bulan-bulan yang dimuliakan tersebut lebih berlipat dan lebih berat dari bulan-bulan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tazlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di dalamnya bulan-bulan tersebut. Ibnu Katsir berkata, di bulan-bulan yang Allah tetapkan di dalam setahun, kemudian Allah khususkan dari bulan-bulan tersebut 4 bulan yang Allah menjadikan sebagai bulan-bulan yang mulia dan mengagungkan kemuliaannya, dan menetapkan perbuatan dosa di dalamnya sangat besar. Begitu pula dengan amal soleh, pahalanya begitu besar. Kedua, disunnahkan memperbanyak puasa pada bulan Muharram, khususnya berpuasa pada tanggal 9 atau puasa Tasu'a, dan 10 Muharram, puasa Ashura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahi al-Muharram." Puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah al-Muharram. Hadis riwayat Muslim. Dan di dalam hadis yang lain beliau juga bersabda, "Yukaffirus sanatal madiyah." Puasa Ashura menghapus kesalahan setahun yang telah lalu. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas berkata, tidaklah aku melihat Rasulullah lebih menjaga puasa pada hari yang diutamakannya dari hari yang lain kecuali hari ini, yaitu Ashura. Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmah yang secara implisit menjadi tujuan syariat, maqasid syar'iyyah. Yang pertama, Muharram adalah syahrullah atau bulan Allah, supremasi agama. Dalam kaidah bahasa, labelisasi Muharram dengan sebutan bulan Allah menunjukkan bahawa derajat bulan Muharram begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan serta keutamaan bulan Muharram bersumber dari pernyataan dua sumber hukum tertinggi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh karena itu Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan Muharram disebut dengan syahrullah, bulan Allah, kerana memiliki hikmah untuk menunjukkan keutamaan dan kemuliaan bulan Muharram, serta untuk menunjukkan otoritas Allah Subhanahu wa taala dalam mensucikan bulan Muharram. Penyucian Allah terhadap bulan Muharram tersebut tercermin dari anjuran-anjuran untuk menjalankan ibadah puasa sunnah di dalamnya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Hari apa ini? Mengapa kalian berpuasa?" Mereka menjawab, "Ini hari yang agung, hari ketika Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya serta menenggelamkan Fir'aun. Maka Musa berpuasa sebagai tanda syukur, maka kami pun berpuasa." Rasulullah SAW bersabda, "Kami orang Islam lebih berhak dan lebih utama untuk menghormati Nabi Musa daripada kalian." Hadis riwayat Bukhari.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan saum Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk melaksanakannya, mereka berkata, wahai Rasulullah, hari tersebut atau hari Asyura adalah hari yang diagung-agungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, insyaallah jika sampai tahun yang akan datang, aku akan saum pada hari ke-9-nya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal sebelum sampai tahun berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Disunahkan pula berpuasa sehari sebelum Asyura, yaitu puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termasuk dalam golongan sunnah hammiyah atau sunnah yang berupa cita-cita Nabi, tetapi beliau sendiri belum sempat melakukannya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa Asyura dan beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Para sahabat berkata, ini adalah hari yang dimuliakan orang Yahudi dan Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tahun depan insyaallah kita juga akan berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Namun pada tahun berikutnya Rasulullah telah wafat. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Berdasar pada hadis ini disunahkan bagi umat Islam untuk juga berpuasa pada tanggal 9 Muharram. Sebagian ulama mengatakan sebaiknya puasa selama 3 hari, 9, 10 dan 11 Muharram. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasalah pada hari Asyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Puasalah sehari sebelum Asyura dan sehari sesudahnya. Hadis riwayat Ahmad. Semoga kita bisa mengamalkan anjuran yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga pada tahun ini kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.